Selamat pagi Bapak, Ibu Guru. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir tepat waktu di briefing pagi ini. Sebelum kita bahas ke teknis atau ke inti, saya ingin memastikan dulu bagaimana kabar hati Bapak Ibu Guru hari ini. Apakah bahagia? Bahagia. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mengapa saya tanya kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Karena agenda kita pagi ini adalah mematangkan persiapan implementasi kurikulum berbasis cinta. Kita ini tidak bisa membagikan cinta kita kepada anak-anak jika gelas di dalamnya kosong. Maka gelas di dalamnya harus terisi dulu. Apakah kita bahagia, kita sehat, maka implementasinya akan maksimal gitu. Sekolah ini juga harus kita ubah paradigmanya agar bukan lagi sekedar tempat transfer materi akademik, tetapi sebuah tempat berlindung di mana setiap anak memiliki rasa aman, tenang, didengar, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Mari kita bedah kesiapan operasional dari tiap lini. Kita mulai dari kurikulum terlebih dahulu. Silakan Ibu Kurikulum. Selamat pagi Ibu Kepala dan rekan-rekan sekalian. Kami dari tim kurikulum sudah menerjemahkan esensi cinta ini ke dalam struktur perangkat pembelajaran formal kita. Yang mana kami mulai menggeser metode ceramah yang satu arah, yang kaku. Guru-guru sudah kami arahkan untuk menerapkan differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita akan mengakomodasi bahwa kecepatan belajar anak itu berbeda-beda dan itu hal yang wajar, bukan sebuah kegagalan seperti itu. Menarik. Lalu bagaimana dengan asesmen atau penilaiannya? Biasanya anak-anak suka merasa tertekan. Betul sekali Ibu, untuk asesmen kita akan memperbanyak asesmen formatif yang sifatnya itu reflektif dan apresiatif. Jadi fokus kita adalah mengapresiasi proses dan pertumbuhan sekecil apapun yang ditunjukkan siswa, bukan melulu soal angka atau nilai yang mutlak di atas kertas, tetapi kami juga akan menambahkan kolom catatan apresiasi karakter di samping nilai akademik agar anak tahu bahwa usaha dan kebaikan mereka itu terlihat dan berharga, seperti itu. Menarik, kurikulum berbasis cinta ini memang terletak pada penerimaan total terhadap keunikan anak. Nah, sekarang kita bergeser ke garda depan pembentukan karakter dan pendampingan siswa. Bagaimana dengan kesiapan dari sisi kesiswaan dan layanan konseling kita? Siap Ibu Kepala, kami dari kesiswaan sudah merancang program yang kami beri nama yaitu Morning Connection. Apa Morning Connection itu? Jadi 15 sebelum dimulai pembelajaran, di kelas tidak boleh langsung menyentuh buku terlebih dahulu. Tapi guru kelas duduk dan melingkar dengan anak-anak. Tujuannya untuk apa? Yaitu sangat sederhana, menanyakan kabar, kemudian mendengarkan cerita pendek mereka, atau sekedar memberi afirmasi, yaitu seperti kata-kata positif. Ibu senang sekali melihat kalian hadir hari ini. Ibu senang melihat Ananda hadir hari ini. Nah, kita ingin mengisi tangki emosi mereka terlebih dahulu sebelum otak mereka diajak belajar. Lalu bagaimana jika kita menemukan siswa yang melanggar aturan, melanggar tata tertib, membuat masalah, atau membuat tantangan perilaku yang cukup berat? Nah, bagaimana penanganannya Ibu Kurikulum? Sesuai dengan prinsip kurikulum ini, kami dari kesiswaan menghapus segala bentuk jenis hukuman yang sifatnya mengintimidasi, mempermalukan, dan ataupun kekerasan fisik. Nah, pendekatan yang kami lakukan adalah disiplin positif dan konseling humanis. Jika ada anak yang berulah atau melakukan kesalahan,
kita sebagai kesiswaan memposisikan diri kita yaitu sebagai penolong, bukan sebagai hakim. Nah, kita mencari tahu terlebih dahulu akar permasalahan yang mereka sedang perbuat. Nah, melalui pendekatan segitiga restitusi, anak diajak menyadari apa itu kesalahannya, kemudian mencari solusi bersama dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tanpa membawa luka batin. Jadi kami menghapus segala jenis hukuman, tapi kami melakukan dengan cara melangkul, dan jika ada yang bersalah, kami mencari solusinya bersama-sama. Bagus, tolong persiapkan kepada seluruh guru agar memiliki frekuensi yang sama soal ini. Jangan sampai ada anak yang merasa terpojok atau merasa menjadi musuh di lingkungan sekolah ini. Nah, untuk mendukung ekosistem yang hangat ini, bagaimana kesiapan dari sisi atmosfer fisik dan hubungan eksternal dengan orang tua? Silakan Pak Humas. Baik, kami dari Divisi Humas dan Sarpras, kami bergerak di dua sisi, yaitu lingkungan fisik dan juga komunikasi di luar. Nah, kami berusaha supaya anak-anak ketika masuk ke sekolah itu terasa disambut oleh sekolah. Jadi kami berupaya dengan cara memasang seperti slogan ataupun banner di koridor-koridor kelas yang berisi motivasi dan juga kata-kata bijak. Jadi dengan adanya spanduk tersebut, jadi siswa terasa disambut. Jadi yang dipang-pang itu bukan hanya larangan atau apa, tapi motivasi juga gitu. Yes. Lalu bagaimana dengan pendekatan ke orang tuanya? Nah, untuk humas kami mempunyai rencana. Jadi jika kurikulum berbasis cinta ini hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi di rumah diruntuhkan, maka tidak akan berjalan efektif gitu. Jadi kami berusaha berkomunikasi dengan orang tua, ya seperti mengadakan parenting dengan orang tua supaya kurikulum ini berjalan dengan lancar jika di sekolah dijalankan dan juga ada komunikasi dengan orang tua di rumah, seperti itu. Pemaparan yang sangat detail, matang, dan menyentuh esensi terdalam dari pendidikan. Saya secara pribadi dan atas nama lembaga ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras serta kekompakan seluruh rekan, para guru, dan ibu bapak semua. Namun, Bapak Ibu Guru, tantangan terbesar kita ke depan bukanlah pada dokumen kurikulum atau program yang tertulis saja, tetapi tantangan terbesarnya ada pada konsistensi dan ketulusan ego kita masing-masing. Kurikulum berbasis cinta ini tidak akan pernah berhasil jika kita sebagai pendidik belum selesai dengan ego kita sendiri. Maka kita harus menyelesaikan ego kita sendiri agar kurikulum berbasis cinta ini terimplementasikan dengan baik. Mari kita tutup briefing pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan briefing pagi ini membawa berkah, membawa bernilai ibadah, dan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.